Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naila Fatia Salsabila dari program studi Bioteknologi 2023. Di sini saya akan menjelaskan satu jenis hewan vertebrata yang memiliki nilai penting dalam ekosistem dan memiliki manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Hewan vertebrata yang saya pilih adalah rusa tutul. Rusa tutul atau Axis merupakan salah satu satwa liar yang tersebar di wilayah Asia, dan statusnya di Indonesia saat ini masih termasuk hewan liar yang dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia, rusa yang dilindungi terdiri dari beberapa jenis, yaitu rusa Jawa atau rusa Timur, rusa Sumbar, rusa Bawean, dan salah satunya adalah rusa tutul. Berikut merupakan klasifikasi dari rusa tutul. Yang pertama, Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, Subordo Ruminantia, Family Cervidae, Subfamily Cervinae, genus Axis, dan spesies Axis. Di sebelah kanan merupakan foto hasil kunjungan di Taman Ragunan Margasatwa. Selanjutnya, karakteristik. Rusa tutul memiliki karakteristik yang umum yang dimiliki sejak lahir, yaitu memiliki tutul putih dengan warna dasar kulit yang coklat di tubuhnya, serta warna rambutnya coklat terang. Selain itu, rusa tutul juga mempunyai ekor dengan tekstur berambut sikat dan mempunyai warna coklat di bagian atas dari pangkal ekor sampai bawah ujung ekor, dan mempunyai leher bergaris putih. Rusa tutul dapat dilihat dari kepalanya yang pendek dan memiliki tanduk pada rusa jantan. Matanya yang besar, kakinya cukup panjang, pada bagian leher dan ekor rambutnya lebih panjang dari bagian tubuh lainnya. Karakteristik yang paling menonjol merupakan tanduk yang hanya dimiliki oleh rusa jantan sebagai alat untuk pertahanan yang disebut rangga, yang terbentuk dari jaringan tulang. Lama waktu pertumbuhannya sekitar 4 bulan di umur 15 sampai 16 bulan. Alasan saya memilih rusa tutul karena rusa tutul mempunyai keterkaitan yang erat dengan ekosistem, termasuk dengan interaksi tanaman, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Sehingga penelitian tentang rusa dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ekosistem ini berfungsi secara keseluruhan, serta dapat berpengaruh secara signifikan terhadap ekosistem dan dapat menjadi fokus utama dalam upaya konservasi untuk melindungi hewan ini dan menjaga populasi secara berkelanjutan. Selain itu, rusa tutul juga mudah untuk ditemukan secara langsung di habitat ex situ seperti di kawasan Taman Ragunan Margasatwa. Rusa tutul memiliki habitat alami yaitu wilayah hutan, dataran terbuka, serta daerah yang dekat dengan sungai. Namun habitat yang paling disenangi oleh rusa tutul adalah padang savana, padang rumput dengan pepohonan yang di sekitarnya memiliki banyak ketersediaan air yang baik. Padang rumput dapat memudahkan rusa tutul untuk mendeteksi dan menghindari jika ada predator yang akan datang mengancam nyawanya. Selain itu, rusa tutul dapat tinggal dan mendiami daerah dengan ketinggian 1000 mdpl hingga 2000 mdpl, di mana rusa tutul tidak tahan terhadap daerah yang memiliki suhu dingin. Rusa tutul dapat hidup pada kondisi 40 sampai 56 derajat Celcius di musim panas, dan di saat musim dingin suhunya itu 21,1 derajat Celcius sampai 17,78 derajat Celcius. Namun sebagian rusa tutul itu hidup di kondisi daerah yang kering dan jarang musim hujan. Jumlah rusa tutul di Taman Margasatwa Ragunan saat ini adalah 59 ekor. Angka ini mencerminkan populasi yang ada setelah beberapa rusa dipindahkan dari Monumen Nasional ke Ragunan, di mana sebelumnya jumlah rusa di Monumen Nasional mencapai 61 ekor. Jumlah populasi rusa di Indonesia tidak diketahui dengan pasti. Diperkirakan terjadi penurunan populasi karena peningkatan panas bumi, perubahan musim, kerusakan habitat, penebangan hutan, perburuan liar, dan sebagainya.
Peran rusa tutul di alam yang pertama sebagai pemakan tumbuhan, kedua ekosistem hutan, ketiga interaksi dengan tumbuhan, keempat pengaruh pada populasi hewan lain, dan yang kelima konservasi. Rusa tutul tidak termasuk hewan endemik Indonesia, namun termasuk hewan endemik Asia Selatan yang berasal dari anak benua India, khususnya Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, dan Pakistan. Karena rusa tutul dapat ditemukan di beberapa tempat di Indonesia seperti tempat penangkaran konservasi, contohnya Taman Ragunan Margasatwa. Manfaat rusa tutul bagi manusia, yang pertama rusa tutul dapat meningkatkan nilai dari lingkungan secara biologis, ekologis, dan estetika. Yang kedua pengaruh terhadap ekosistem, yang ketiga sumber pangan, yang keempat objek wisata, yang kelima sumber ilmu pengetahuan serta penelitian, yang keenam pengaruh budaya, dan yang terakhir upaya konservasi. Kondisi ketika rusa tutul punah, yang pertama pengaruh pada siklus rantai makanan, dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi dan struktur ekosistem yang mempengaruhi populasi hewan lainnya. Yang kedua pengaruh pada tumbuhan, rusa tutul berperan dalam penyebaran biji dan pemeliharaan kelangsungan hidup tumbuhan melalui proses pagutan. Jika mereka punah, maka terjadi penurunan jumlah tumbuhan. Yang ketiga pada ekosistem hutan, dapat menyebabkan perubahan dalam struktur dan fungsi hutan yang mempengaruhi keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem. Yang keempat pada keseimbangan ekologis, dapat menyebabkan perubahan dalam interaksi antara spesies yang mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan lainnya dan tumbuhan. Yang kelima pada ekonomi, karena rusa dijadikan sebagai objek wisata dan perburuan, maka penyebab kehilangan sumber pendapatan. Yang keenam pada budaya, dapat menyebabkan hilangnya simbolisme dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan spesies rusa. Lalu yang selanjutnya pada penelitian dapat menyebabkan hilangnya sumber penelitian dan yang penting bagi para peneliti. Dan yang terakhir pada konservasi, dapat mempengaruhi upaya konservasi dan memperburuk situasi konservasi di ekosistem. Selanjutnya upaya pelestarian, yang pertama adanya konservasi ex situ seperti yang dilakukan Pusat Inovasi Agroteknologi atau PIAT UGM yang bertujuan untuk melindungi rusa tutul dengan pemeliharaan dan pengelola rusa di lingkungan yang terkontrol untuk menjaga keberlangsungan hidup. Yang kedua penangkaran dan rehabilitasi, seperti Taman Ragunan Margasatwa itu melakukan penangkaran rusa tutul sebagai bagian dari upaya pelestarian yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan mendidik masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar. Yang ketiga perlindungan habitat, untuk melindungi habitat alami rusa tutul dari kerusakan dan konservasi lahan dengan pengelolaan hutan dan area konservasi untuk memastikan bahwa rusa memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan. Lalu yang keempat, regulasi dan kebijakan seperti pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan peraturan seperti PP nomor 7 tahun 1999 yang menetapkan perlindungan bagi spesies rusa, termasuk rusa tutul untuk mencegah perburuan liar dan perdagangan ilegal. Dan yang terakhir, kerjasama dengan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan dalam program konservasi dan penelitian, serta berbagai pengetahuan dan sumber daya alam pelestarian rusa tutul. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa rusa tutul merupakan hewan vertebrata yang memiliki nilai penting di dalam ekosistem dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan rusa tutul sebagai hewan non-endemik yang ada di Indonesia dengan memperhatikan ekosistem, habitat, peran, dan keturunan, serta upaya untuk melestarikannya agar hewan tersebut tidak terancam punah. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.